Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak. How's your life today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Like usual, seperti biasanya, I always hope all of you always in a great condition and happy situation. Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik dan juga bahagia. Oke, berjumpa kembali dengan Mister untuk belajar bahasa Inggris ya, dengan buku kita Basic English. Dan hari ini kita masih akan membahas pembelajaran atau pelajaran di lesson 8, pelajaran yang ke-8. Namun sebelum kita lanjutkan dan kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah itu tadi Allah mempermudah proses belajar dan juga mengajar kita melalui video ini. Oke students, kemarin melalui video singkat yang Mister buat, yang mudah-mudahan kalian suka ya, kalian paham dengan penjelasan yang Mister sampaikan minggu lalu, yakni tentang present continuous ya. Kita lihat di sini dulu ini ya, poin ini ya, present continuous. Kemarin to talk about activities happening now. Jadi present continuous itu untuk menyatakan aktivitas yang terjadi sekarang dan dia memiliki arti sedang. Masih ingat present continuous itu identik dengan apa? Ya, present continuous itu identik dengan verb ing atau verb ing. Nah, ada 3 bentuk yang harus kalian ketahui, yakni positif, negatif, and interrogative. Positif adalah gampangnya seperti ini. Tidak ada not dan juga tidak ada tanda tanya, maka kalimat itu adalah kalimat positif. Ya, kalau kalimat positif ketika subjeknya berupa Ayu Dewi atau Ayu Dewi, maka to be yang dipakai kalau I adalah am, you Dewi pakainya are. Ya. Kalau he, she, dan it, to be yang dipakai adalah is. Baru kemudian kata kerjanya kita tambahi dengan ing. Contoh study menjadi studying. Oke, kemudian negative form. Ya, kalimat negatif itu seperti apa? Kalimat yang ada notnya setelah to be. Ya, di atas ini sama penggunaannya, tinggal kita tambahkan not di sini ya. Setelah SMA kita tambahkan not. Itu kalimat negatif, formatnya seperti itu. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya, yaitu kalimat yang ada tanda tanyanya. Simpelnya seperti itu. Mister buat seperti itu agar kalian mudah mengingatnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah SMA tadi kita letakkan di depan ya, baru kemudian diikuti oleh Ayu Dewi, he, she, it. Baru kemudian diikuti oleh kata kerja yang ditambahi ing dan juga objek, baru tanda tanya. Ingat tanda tanya ini harus ada karena ini adalah yang menyatakan kalau dia itu adalah tanda kalimat tanya, maaf. Oke. Nah, ketika kalimat tanya yang sifatnya seperti ini dikatakan yes no question, maka membutuhkan jawaban singkat berupa yes atau no. Nah, kalau yes berarti contoh yes I am, no I'm not. Oke. Seperti itu. Kita kembali ke contoh yang tadi. Ya, di sini kita lihat, are you looking for a math book? Apakah kamu sedang mencari buku matematika? No, I'm not. Tidak. I'm looking for a science book. Saya sedang mencari buku science atau buku science ya. Kemudian nomor 2, are you reading an art book? No, I'm not. I'm reading a music book. Are you studying history? No, I'm not. Ya, I'm reading geography. Ya, geography. Are you doing the religious education task? Yes, I am. Are you writing a letter in Indonesian? No, I'm not. I'm writing in English. Are you buying a computer book? Yes, I am.
Are you looking for a physics book? Yes, I am. Jadi kalau yes gampang, tinggal kita balik ya. Karena pertanyaannya you, maka ingat dirubah menjadi I. Jangan sampai ada lagi kasus atau jawaban are you looking for a physics book? Yes, you are. Ya, pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini juga masih kita bahas bersama. Nanti akan ada tugas buat kalian, tapi kalian perhatikan ya. Oke, change the sentences into present continuous tense. Kita disuruh merubah kalimat menjadi present continuous. Nomor 1 contohnya di sini kita lihat I read a picture book. Karena di sini subjeknya I, pasangannya adalah am. Baru kemudian read kita tambah ing menjadi reading. Oke, jadi I am reading a picture book. Kemudian kita lihat nomor 2, she looks for a newspaper. Dia mencari koran. Maka karena she, maka to be yang dipakai adalah is. Dari look for menjadi looking for. Itu satu ya, artinya mencari. Look for itu satu kata. Kemudian number 3, they do a science task. Mereka mengerjakan latihan science. Maka they are doing a science task. Okay. Number 4, we study English. Kita rubah berarti we are studying English. Okay. Number 5, you look for a history book. Maka menjadi you are looking for a history book. Number 6, he reads a biography book. Dia membaca buku biografi, berarti he is reading a biography book. Dia sedang membaca buku biografi. Nah, kita akan masuk ke poin D, complete the table with the correct sentences. Jadi di sini ada 3 tabel, positif, negatif, interrogatif. Nah, kalau ada positif berarti kalian isi yang bagian negatif dan interrogatif. Kalau tidak ada berarti tinggal kalian isi yang kosong ya. Ya. Jadi misalkan ini adanya negatif, berarti kalian harus merubahnya menjadi positif dan juga interrogatif. Kalau adanya positif berarti kalian harus merubahnya ke negatif dan interrogatif. Dan ini adalah tugas kalian di video ini. Kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan send to my number ya. Kirim ke nomor Mister. Kita lanjutkan ke poin E. Read the simple paragraph below. Kita baca paragraf sederhana di bawah ini. Dewi and her sister are in the bookstore. Dewi dan adiknya berada di toko buku. Ini artinya ya, nanti kalau kalian mau menulis artinya. Dewi is reading an English book. Dewi sedang membaca buku bahasa Inggris. Her sister is looking for a math book. Adiknya sedang mencari buku matematika. Tito is also in the bookstore. Tito juga berada di toko buku. He is looking for a computer book. Dia sedang mencari buku komputer. They are having fun in the bookstore. Mereka bersenang-senang di toko buku. Toko buku ya, maaf typo. Nah, answer the questions based on the text above. Kalau ada perintah seperti ini, maka jawabannya sudah pasti ada di teks ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Oke. Nomor 1, where are Dewi and her sister? Ingat di sini ada where, berarti menanyakan apa? Tempat. Maka jawabannya adalah langsung in the bookstore ya. Mister tidak tulis, tapi nanti kalian tulis di buku kalian. In the bookstore ya. Number 2, what is Dewi reading? What berarti menanyakan benda. Apa yang dibaca, apa yang sedang dibaca oleh Dewi? Yang dibaca oleh Dewi apa? An English book. Jawabannya ini, an English book. Nomor 2. Number 3, who is reading an English book?
Siapa yang sedang membaca buku bahasa Inggris? Who berarti menanyakan orang. Siapa jawabannya? Yang sedang membaca buku bahasa Inggris? Dewi, ya. Jadi jawabannya Dewi. What book is Dito looking for? Sama, ini menanyakan benda. Yang dicari Dito tadi buku apa? Computer book. A computer book. Ini nomor 4, ya. Nomor 5, who is looking for a math book? Nomor 5 menanyakan orang lagi. Siapa yang sedang mencari buku matematika? Sister, ya, atau kita bisa tulis Dewi's sister. Ya, jangan langsung ditulis her sister, nanti kurang tepat. Oke, jadi kita tulis Dewi's sister. Oke. Nah, kita lanjutkan di pembahasan yang lain, bukan present continuous lagi. Di sini adalah tentang to ask for help. We can use this expression. Nah, ketika kita mau meminta tolong, kita bisa menggunakan ekspresi ini. Do you mind plus verb ing plus question mark. Contoh, do you mind posting this letter? Maukah kamu memposting surat ini? Nah, responnya bagaimana? The responses could be I would be happy to, ya, dengan senang hati. Certainly, tentu. Sure, pasti. Ini kalau positive respon atau yes, ya, kita mengiyakan. Ketika respon kita tidak mengiyakan atau no, maka kita bisa awali dengan sorry. Sorry, I'm very busy now. Saya sangat sibuk sekarang. Sorry, but I have to go. Maaf, saya harus pergi sekarang. Sorry, I can't do it. Saya tidak bisa melakukannya. Nah, ini adalah ekspresi yang bisa kita gunakan dalam asking and offering help atau giving help, ya. Jadi asking and giving help. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk latihan sendiri di rumah untuk mengimprove speaking kalian, ya. Di sini ada contoh. In pairs make a dialogue, see the example. Contohnya di sini gambar pertama. Do you mind wrapping up this bag? Maukah kamu membungkus tas ini? I will be happy to. Dengan senang hati. Thank you. Terima kasih. You're welcome. Sama-sama. Nah, kalian bisa improve, bisa tambahkan dengan percakapan yang lain, ya. Di sini ada gambar lagi nomor 1 dan 2. Nah, Mister harap kalian bisa melatih speaking kalian, tetapi ini bukan termasuk tugas yang Mister minta untuk dikumpulkan. Jadi tugasnya hanya tadi merubah kalimat dari positif ke negatif atau negatif ke positif atau negatif ke interrogatif yang tadi. Oke? Itu saja untuk pembahasan kita hari ini, students. That's all for today. Thank you very much for your nice attention. Don't forget for praying 5 times and reciting Al-Quran. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.